Kalau senior kita Pak Dr. Haji Isran Nur sudah bicara, sudah selesai. Saya masih menikmati tausiah kebangsaan yang di beliau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu, dan tentu tak henti-henti kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya menyampaikan salam hangat dan salam hormat dari Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian PhD, yang lusa juga akan ke sini. Sehingga saya ditugaskan hari ini mewakili beliau. Lusa kalau tidak salah ada pertemuan asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia di Kalimantan Timur juga. Dan beberapa agenda nasional di Kaltim juga dalam minggu-minggu ini. Termasuk Bapak Presiden juga akan berkunjung 1-2 hari ke depan di Kalimantan Timur. Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Dr. Haji Isran Nur, senior kita, beliau bukan saja gubernur, beliau adalah tokoh nasional. Jadi pemikiran beliau tadi itu disampaikan luar biasa. Saya sebenarnya kita mengharapkan lebih lama lagi. Memang acara ini sengaja kami setel pembukaan di sore hari supaya dialog dan diskusi tentang ibu kota negara, tentang perkembangan Kalimantan Timur, dan Pak Gubernur memang sebenarnya panggung ini saya siapkan untuk Pak Gubernur dengan kepala otorita. Jadi sengaja kami setting memang sore hari pembukaan. Kalau biasanya orang pembukaan ala kadarnya Bapak. Jadi kalau kami memang setting pembukaannya serius. Jadi orang di pembukaan itu boleh berbicara banyak hal. Jadi bukan hanya sekedar seremoni gitu. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih yang mewakili kepala otorita, sahabat saya Dr. Thomas Umbupati. Ini adik saya dan yang luar biasa. Jadi sejak awal memang mengawal IKN ini. Kemudian ini para narasumber juga saya mohon maaf. Ada PLT Deputi Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Nas, kalau hadir. Pak Slamet, beliau dulu tadi Deputi Pembiayaan kalau saya salah. Kemudian ada anggota KPU, Pak Apip, mungkin apa hadir apa malam. Kemudian yang mewakili Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah, Pak Dr. Horas Moritz. Kemudian yang mewakili Dirjen Dukcapil, tadi juga ada saya lihat. Kemudian Dirjen Pak Hani, kemudian Dirjen Bangda, dan pejabat utama dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian dari Mabes Polri, dari Direktorat Baintelkam Polri, BIK, mohon izin kalau saya tidak terlihat dari depan, tapi juga narasumber. Kemudian dari Badan Intelijen Negara, terima kasih. Dari Direktur Pengamanan Aparatur Negara, sahabat saya Brigjen Pol Antonius. Kemudian dari BAIS TNI juga ada hadir. Kemudian dari Badan Sandi dan Cyber Negara BSSN. Kan ini hal-hal yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kepemiluan. Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dari Kominfo, Ditjen Otda, kemudian Kementerian Keuangan dan lain-lainnya. Secara khusus juga kami mengaturkan terima kasih Ketua DPRD Provinsi, kemudian dari Kejaksaan Tinggi, Kodam, dan seluruh Porkompimda Provinsi Kalimantan Timur. Dan secara khusus terima kasih juga dari Pemda Kota Balikpapan yang sukses juga mendukung acara ini. Tadi tarian ya, persembahan dari Pemda Kota Balikpapan, kemudian dukungan dari Pemprov, dan sahabat kami dari Penajam dan Kutai Kartanegara, Pak Sekda saya lihat ini. Kemudian seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur, kami mohon izin melaksanakan kegiatan di wilayah Bapak Ibu semua.
Jadi ini wilayah Pak Gubernur, wilayah Forkompimda, dan wilayah Bapak Ibu seluruh pejabat utama di lingkungan Provinsi dan Kabupaten Kalimantan Timur. 2 hari ini ke depan, mulai dari kemarin sebenarnya sudah datang, mungkin teman-teman dari seluruh Indonesia sengaja saya ajak lagi yang kedua kalinya. Jadi memang betul Pak. Jadi mungkin salah satunya Dirjen Kemendagri yang membuat rapat di Balikpapan itu 2 kali. Jadi kami membawa sekda seluruh provinsi dan kabupaten kota ataupun yang wakili, kemudian Kabankes Bampol seluruh Indonesia. Kenapa Kes Bampol kami ajak ke sini? Itu juga sama tadi yang disampaikan Pak Gubernur. Kami orang Kes Bampol ini ya sama yang pikir Pak Gubernur. Harus selesai keindonesiaannya sejak awal. Jadi kalau orang Kes Bampol itu begitu diputuskan negara memutuskan ibu kota di Kalimantan Timur, ya tidak ada pertanyaan kita tugas melaksanakan. Jadi saya laporkan Bapak Ibu di Kementerian Negeri itu kloter pertama ke Kalimantan Timur ada 3 dirjen. Dirjen Polpum saya dan staf, kemudian Dirjen Otda, kemudian Dirjen Adwil. 2 hari yang lalu, hari Jumat, Pak Sesdijen, Pak Pela, di Senandar lapor. Kami kebagian hanya 83 di kloter pertama Pak Thomas, yang mendaftar 100 orang. Jadi 100 orang Dirjen Polpum itu udah siap pindah, padahal kotanya hanya 83. Jadi kalau ada dirjen lain yang tidak mau ke Kalimantan Timur, kami pastikan teman-teman Dirjen Kes Bampol siap ke Kalimantan Timur. Bahkan saya mendapat WA dari kawan-kawan Kes Bampol kabupaten kota dan provinsi banyak yang mau gabung ke sini. Jadi tidak benar kalau ada informasi bahwa animo pegawai negeri sipil pindah ke Kalimantan Timur itu rendah, terbalik. Itu orang yang melihat ini sebagai peluang justru buru-buru ke sini. Tadi fasilitas yang sudah disiapkan IKN, terutama adik-adik saya tanya, di Jakarta ngontrak tidak? Ngontrak. Dia harus bayar kos-kosan di belakang kantor Depdagri 2 juta sampai 3 juta rupiah per bulan. Gajinya cuma 5.500.000. Bagaimana ceritanya itu bisa hidup di Jakarta? Ini di sini disiapin rumah, sudah ada tempat tinggalnya. Lebih jelas di sini, gitu dia. Itu jadi jelas ini sebagai peluang memperbaiki kehidupan daripada tinggal Jakarta. Jalan Jenderal Sudirman Jakarta harganya 150 juta sampai 250 juta per meter. Jadi sampai 3 kali kita pensiun pun di Jakarta tidak pernah punya rumah kita Jalan Jenderal Sudirman. Jadi udah mimpi itu tidak mungkin terjadi itu. Kita punya rumah Jalan Jenderal Gatot Subroto di SCBD gitu. Yang harga lahannya sudah 200 juta ke atas. Tidak mungkin per meter gitu. 200 juta di sini bisa berhektar-hektar kalau di kampung-kampung. Ya di luar IKN tentunya ya. Itu dia. Jadi saya senang yang disampaikan Pak Gubernur. Kebetulan saya tahun 98 sekolah di Jakarta. Kawan-kawan masih ingat 98. Saya sekolah 98 pas reformasi Jakarta. Saya kuliah Jakarta pas reformasi. Ada 2 tuntutan rakyat Indonesia. Evaluasi terhadap sistem pemerintahan, evaluasi terhadap sistem bernegara, evaluasi sistem pelayanan, dan evaluasi terhadap sistem pembangunan Indonesia. 2 di persoalan masyarakat. 1 soal pembagian kue politik. Gitu. Jadi jangan kue politik ini dikuasai hanya sekelompok orang. Gitu. Baik di eksekutif maupun di legislatif maupun di yudikatif. Apalagi kalau hanya dari ras tertentu atau hanya dari profesi tertentu. Itu koreksi. Itu 98. Soal pembagian kue politik. Yang kedua, kalau kawan-kawan masih ingat, Bapak Ibu masih ingat, tahun 98 itu yang dipersoalkan adalah soal pembagian kue ekonomi. Masih ada rekamannya itu. Bagaimana orang di Kalimantan ikut minta merdeka waktu 98 itu. Sebagian di Sumatera, Riau, Bang Yusri. Ini juga minta merdeka, Maluku, Papua, Sulawesi, minta merdeka tahun 98. Karena ketidakadilan dalam tata kelola negara dan termasuk pembangunan. Oleh karenanya,
saudaraku semua, Bapak Ibu yang saya muliakan, penyelenggara negara, siapapun yang hadir di ruang ini, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, baik pusat maupun daerah, IKN ini bukan hanya sekedar memindahkan kantor presiden atau kantor kementerian, tapi benar yang disampaikan benar, menata ulang tata kelola negara kita. Pulau Jawa itu sudah hampir tenggelam. Penduduknya 150 juta dari 277 juta penduduk Indonesia. Kalimantan di sini mungkin 3 kali, 2,5 kali Pulau Jawa ya luasnya. Hanya 7% penduduk Kalimantan ini dibanding yang hidup di seluruh Indonesia. Jadi justru ini cara memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah itulah gunanya saya ajak kawan-kawan Kesbangpol seluruh Indonesia. Ini Pak Valen, sahabat saya, beliau sekarang ditugaskan sebagai Sekda Provinsi Papua Pegunungan, terutama Pak Valen, Papua Tengah ya. Nah ini Nabire, provinsi baru. Ini juga kemarin kita baru mekarkan 4 provinsi di Papua, Provinsi Papua Tengah, ibu kotanya Nabire, Papua Pegunungan ibu kotanya Wamena, Jayawijaya, kemudian Papua Barat Daya yang terakhir di Sorong, kemudian Papua Selatan di Merauke. Kebetulan saya yang ditugaskan ketua tim teknisnya. Karena Pak Dirjen Otdanya sedang menjabat sebagai PJ Gubernur Sulawesi Barat. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini memang fokus diskusi kita terkait dengan membangun ekosistem pemilu 2024 2 hari ke depan. Makanya seluruh unsur kami hadirkan, baik dari KPU maupun kawan-kawan semua. Kita duduk bareng gitu. Sengaja kita buat di Balikpapan supaya terbiasa rapat di ibu kota negara Republik Indonesia. Sudah terbiasa. Jadi bayangkan setelah 2024 ke depan nanti Bang Imran PJ Wali Kota Loksamawe dari Banda Aceh nggak ke Jakarta lagi, dari Banda Aceh langsung ke Balikpapan atau langsung Samarinda. Dari Pekanbaru Bang Yusri nggak perlu lagi ke Jakarta, langsung ke nanti Samarinda. Jadi bayangkan nanti begitulah ekosistem udara juga ditata ulang nanti nih. Tadi pagi jam 6.30, jam 7 sengaja saya jalan-jalan di sekitar IKN itu tidak melalui jalur darat, tapi melalui jalur laut. Ini sahabat saya stafus Pak Menteri ini, Pak Mr. Lee. Kawan-kawan semua dari provinsi, dari beberapa orang. Saya sengaja Pak Gub lewat laut. Jadi apa yang dinyatakan oleh Pak Deputi tadi benar adanya. Saya saksinya tadi pagi sampai jam 6 tadi. Sampai jam 12 saya tadi. Saya lewat laut. Kalau lewat darat kan mungkin lihat hanya dari luarnya. Saya sengaja lewat. Ramai sekali di lautnya ini. Saya bayangkan kalau yang dijanjikan tadi Pak Deputi, kalau dilakukan mobilisasi besar-besaran di tahun ini, saya tidak tahu, mungkin teluk apa ini, Balikpapan itu macet sekali mungkin Pak laut ini. Seperti kita macetnya di Jalan Jenderal Sudirman atau di jalan apa di Jakarta ini. Pasti macet sekali. Jadi ini luar biasa progresnya. Dan saya juga singgah di beberapa kampung-kampung tadi naik, luar biasa progresnya. Jadi kawan-kawan yang mau coba jalur laut boleh. Ini banyak speed yang bisa disewa di sini, bisa. Lebih ringkas malah. Kita bisa lebih lihat banyak. View-nya nanti di mana lebih mudah malah kita aksesnya. Saya lihat jembatannya sudah jadi gitu dan macam-macam. Betul sekali, jadi memaknai ibu kota, pemindahan ibu kota ini bukan hanya perpindahan kantor pemerintahan. Jadi, tapi pemindahan ideologi berpikir tentang negara. Ini kan orang Kesbangpol nih. Ideologi cara pandang kita terhadap negara. Jadi ini yang kita pindahkan. Tadinya cara pandang kita itu identik dengan Jawa sentris, identik dengan Jakarta gitu. Diubah ini bahwa Indonesia ini, ya seluruh Indonesia itu bukan hanya Pulau Jawa dan Sumatera gitu. Saya pernah PJ Gubernur Kepri Pak Pulau Riau. Ya memang berabad-abad itu kemajuan itu orang datang dari barat lewatnya dari Selat Malaka saja gitu. Berabad-abad begitu. Jadi selalu lewat Semalaka. Jadi yang
jalur perdagangan berabad-abad itu lewat Selat Malaka ya, sepanjang Pulau Jawa saja, Sumatera itu. Nah, ada juga yang terus ke sini tapi tidak banyak begitu. Ke timur ini, ke Kalimantan sampai ke Papua sana. Tapi memang pusat-pusatnya pemerintahan zaman penjajahan itu memang sepanjang Selat Malaka, yang kemudian hari ini menjadi negara Malaysia, Brunei, kemudian Singapura dan Tanah Jawa. Nah, cara berpikir itu kalau masih berpikir hanya di sana, itu cara berpikir masih orang terjajah. Itulah sekarang pemerintah melaksanakan namanya program revolusi mental. Sekali lagi kawan-kawan, jadi pemindahan ibu kota itu harus dimaknai juga sebagai pemindahan ideologi berpikir, pemindahan cara pandang terhadap negara. Saya pastikan siapapun yang memimpin negeri ini di tahun 2024 yang akan datang, baik eksekutif maupun jadi presiden, akan melanjutkan ini. Jika tidak, dia akan melawan seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Ini sudah diikat dengan hukum negara. Gitu. Jadi yang dilakukan ini adalah melaksanakan cita-cita reformatif 98 tentang ketidakadilan pembagian kue politik dan pembagian kue ekonomi. Oleh karenanya, saudaraku, kawan-kawan Kesbangpol Provinsi, terutama Kesbangpol Kabupaten Kota, tolong dijelaskan sama masyarakat kita di lingkungannya masing-masing. Justru ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur ini justru akan memperkuat bersatunya negeri ini. Justru memastikan bahwa negeri ini masih akan ada di peta dunia begitu. Sebagai negara yang luas seperti sekarang ini. Itu cara memperkuat kita gitu. Bukan sebaliknya gitu. Justru kita harus melawan seluruh orang-orang yang berpikir sebaliknya. Luruskan cara berpikirnya itu. Kalau masih berpikir terbalik, berarti dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan dalam reformasi tahun 98. Jangan-jangan pas reformasi sedang tidur-tidur ya. Itu dia. Kalau Anda yang ikut dan mengikuti proses tahun 98, justru ini adalah jawaban. Dan Pak Haji Isran Nur, senior saya, Bapak akan dicatat dalam sejarah. Sebagai gubernur di zaman Bapak, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Itu ditulis terus nanti, Bapak. Ini akan dicatat sejarah. Mungkin beliau waktu jadi bupati juga tidak berpikir. Tapi kita tahu beliau adalah tokoh pergerakan dari dulu yang memikirkan soal negara, bukan soal kaltim. Ini adalah untuk membangun keindonesiaan yang baru. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau Anda membaca buku-buku terakhir sekarang, justru dunia sekarang ini akan berkembang kalau sangat beragam. Justru penyeragaman itu dunia peradaban akan menjadi mundur. Nah, Indonesia ini adalah yang sangat beragam dan Bapak Ibu yang saya muliakan, pemilu 2024 insya Allah akan berjalan lancar. Setiap minggu kami sengaja melakukan webinar seluruh jajaran Kesbangpol seluruh Indonesia. Kenapa? Supaya kawan-kawan dan kita semua ikuti tahapan. Saya pastikan seluruh perangkat hukum sudah selesai. Terakhir saya diminta oleh Pak Mendagri menyiapkan Perpu nomor 1 tahun 2022 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 7 2014. Dengan demikian maka 4 wilayah provinsi di Papua juga sudah masuk bagian dari tahapan pemilu 2024. Ini Pak Valentinus, Sekda Provinsi salah satu sudah menyiapkan itu. Seluruh perangkat hukum, KPU Bawaslu sudah siap. Uangnya juga sudah ada. Penyelenggaranya juga sudah siapnya. Bahkan kontestannya juga sudah ada. Sudah ada 18 partai di tingkat nasional dan 6 di partai lokal di Aceh. Jadi seluruh sistem, seluruh proses, aktor-aktor yang terlibat langsung maupun tidak langsung sudah siap. Oleh karenanya kita sengaja menghadirkan narasumber mulai malam hari ini, mohon diikuti secara bersama sampai besok gitu. Bagaimana kita mengawal ini. 2024 sekaligus momentum untuk pembangunan baru tata kelola politik di Indonesia.
Karena pertama kalinya dalam sejarah pemilu dan pemilihan kepala daerah atau sederhananya suksesi kepemimpinan nasional dan suksesi kepemimpinan daerah dilakukan di tahun yang sama. Kenapa begitu? Ini juga bagian dari perencanaan pembangunan dari politik. Kalau zaman dulu hampir tiap hari pilkada. Gitu. Kenapa 514 kabupaten kota seluruh Indonesia tambah provinsi, 548 tambah Papua sekarang berarti 552, berarti 554. Hari dalam setahun hanya 365 hari. Lebih banyak jumlah daerah dibanding jumlah hari dalam setahun. Jadi bisa tiap hari namanya pilkada itu. Nah, kalau tiap hari pilkada, ada 1-2 di Kalimantan pilkada, ada 1-2 pilkada di Sulawesi, itu selalu menarik cuaca politik nasional. Memang kejadiannya mungkin di Maluku, kejadiannya Sulawesi pilkadanya. Tapi karena ini pertarungan kekuasaan yang terlibat banyak aktor, baik politik maupun modal begitu, maka pasti cuaca politik nasional itu akan terganggu langsung maupun tidak langsung dalam pilkada. Maka kita membangun tadinya parsial serentak 2015, serentak 2017, parsial serentak 2018. Mestinya serentak nasionalnya tadi 2020. Lalu melalui Undang-Undang 10 2016 diubah serentak nasionalnya menjadi 2024. Nah, kalau tahapan ini bisa dilakukan, maka suksesi kepemimpinan nasional kita hanya terjadi sekali 5 tahun saja. Jadi 2024 itu kita selesaikan semua jenis pemilihan. Baik presiden, DPR, provinsi, kabupaten kota, dan DPD. Pemilihan kepala daerah yang kita selesaikan 2024. Kita ketemu lagi di 2029. Jadi praktis 4 tahun itu bisa fokus membangun. Dari sisi manajemen, antara manajemen politik dan manajemen pembangunan juga menjadi sinergi gitu. Jadi rencana pembangunan 5 tahun presiden, gubernur, bupati, wali kota itu juga selaras dari nasional sampai kabupaten kota, karena masa jabatan presiden, masa jabatan gubernur, masa jabatan bupati, wali kota juga sudah selaras. Begitu juga masa jabatannya parlemennya, DPRD-nya. Nah, ini bagian dari perubahan tata kelola politik disinergikan dengan tata kelola pembangunan maupun daerah. Oleh karenanya ini harus kita kawal bareng. Ujiannya 2024. Kalau pemilu saya kira 2019 kita sudah punya pengalaman. Tinggal pilkadanya ini mungkin serentak pertama kalinya. Kita juga sudah punya pengalaman 2015, 17, 18, 2020 yang lalu. Saya kira ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami minta kawan-kawan khususnya jajaran Kesbangpol seluruh Indonesia dan pemerintah provinsi yang hadir, sempatkanlah waktunya berkunjung ke wilayah ibu kota Nusantara gitu. Bisa juga cari lahan-lahan yang view-nya bagus. Nah, gitu dia. Kalau saya sudah tidak cari lagi, sudah disiapkan oleh Pak Gubernur saya. Gitu dia. Jadi silakan kawan-kawan. Jadi jangan pernah berpikir lagi ke belakang. Jadi pakai gigi maju. Jadi undang-undangnya sudah ada, hukumnya sudah ada. Jadi jangan mau didikte oleh algoritma YouTube. Nah, gitu. Atau algoritma Google. Nah, kalau Anda sekali buka pendapat orang yang menolak IKN di algoritma Google, besok dikasih lagi tuh pendapat yang selaras dengan itu. Nah, itu bahayanya, namanya musim algoritma. Jadi pikiran kita itu jangan mau didikte oleh algoritma yang ada di handphone. Kita yang mendikte itu handphone gitu. Jangan handphonenya lebih cerdas dari kita. Kita harus lebih cerdas dari handphone. Gitu loh. Itu hanya alat saja kita. Nah, sekarang ini adalah dunia algoritma. Manusia itu didikte oleh teknologi. Sekali Anda buka YouTube seseorang gitu, akan muncul terus itu. Bapak minta atau tidak minta? Itulah algoritma. Jadi hati-hatilah menggunakan handphone. Gitu kawan-kawan. Maka ini dunia teknologi, sekarang sudah kita memasuki dunia baru. Kawan-kawan harus lebih cerdas dari teknologi. Kita semua ini harus lebih cerdas dari teknologi. Jangan didikte pikiran kita itu dari teknologi. Karena tiap hari dikasih
Terus algoritma itu datang lagi kok ini kok orang pemikirannya menolak IKN gitu Pak Gubernur gitu. Akhirnya tadinya kita tidak menolak, lama-lama ikut juga. Itulah algoritma. Begitu juga Anda buka baju makanan tertentu, nanti makanan terus gitu. Maka kalau saya bukanya yang lucu-lucu saja. Gitu. Buka yang positif, banyak sekali yang positif situ sebenarnya. Di handphone itu, jangan buka YouTube, TikTok, apalagi TikTok. TikTok itu tanpa filter, gitu. Makanya Al Mukarram Elon Musk kemarin mau beli itu dia, karena itu adalah yang tanpa filter. Jangan didikte oleh media sosial. Begitu juga cara memilih pemimpin ke depan, baik di provinsi maupun kabupaten kota, gubernur, bupati, wali kota, maupun presiden, wakil presiden, tentu parlemen. Gitu. Tentu kita mau cari pemimpin yang benar-benar punya gagasan memperbaiki bangsa ini. Jangan hanya presiden survei gitu loh. Itu jangan didikte oleh algoritma. Anda harus lebih cerdas algoritma. Maka sering-sering membuka ilmu pengetahuan baru. Bagaimana sekarang buku-buku menyatakan terjadi pertarungan peradaban antara manusia dengan teknologi. Kita yang mengatur teknologi. Bukan teknologi yang mengatur kita. Saya kira demikian, sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, saya mohon betul dukungan Bapak Ibu semua, khususnya jajaran Kesbangpol seluruh Indonesia, suarakan dengan tegas, dengan jelas, bahwa kita sudah menetapkan ibu kota negara yang baru, namanya Ibu Kota Nusantara. Jangan suara, setuju? Setuju? Suaranya keras, setuju? Nah, itu baru Kesbangpol. Kesbangpol itu tap gitu loh. Kesatuan bangsa dan politik gitu Pak Gub. Jadi nggak bisa itu lemah lembek gitu loh. Harus tegas gitu. Jadi kita ketika negara putuskan, ya ini untuk negara kita. Inilah jalan kita untuk memperkuat dan persatuan kesatuan bangsa. Yang menolak IKN berarti dia akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.